Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channelnya Mister US ya. Dalam kesempatan kali ini saya akan membongkar, mengecek kopling pada engine yang sudah diturunkan. Nah, baik para sobat dan sahabat, kita harus tahu dulu ya fungsi daripada kopling. Kopling itu berfungsi sebagai pemutus putaran mesin dengan transmisi ya. Nah, kopling ini salah satu penyimpan tenaga ya. Jadi kalau kendaraan Anda itu tidak punya tenaga, jangan dulu berasumsi bahwa engine-nya yang tidak maksimal gitu kan ya. Nah, kopling ini dipasang antara plat penekan ya, kemudian berada di flywheel ya. Kita cek, ini bautnya sudah kita buka ya. Oke, bagi para sobat dan sahabat yang belum pernah bongkar kopling ya, ini perhatikan dulu ya. Oke, karena ini dipasang pada knob-nya ya, ada dua knob. Ini agak sulit nih berkarat ya. Nah, biasanya ini mobil jarang digunakan. Nah, oke para sahabat ya, ini kopling ya. Jadi ingat, masang kopling jangan sampai kebalik, kan ini ada permukaan yang rata. Yang rata itu yang nempel ke flywheel, kemudian yang agak giginya agak keluar ini yang nanti berhubungan dengan poros input sub transmisi ya. Nah, ini bagian kopling, ini platnya para sobat dan sahabat ya. Nah, pastikan secara visual aja kalau kopling yang baik itu nggak bunyi diginiin. Nah, ini berarti pegas damper yang bermasalah. Nah, ini ya. Nah, pegas damper ini berfungsi sebagai peredam. Nah, ini udah masalah nih. Nah, yang ini nih, ini. Nah, sehingga menimbulkan berisik tuh. Para sobat-sahabat nih, pegas dampernya satu masalah. Nah, dua nih. Nah, bunyi ya. Jadi ya. Oke. Nah, kopling sebagai pemutus penghubung putaran mesin dengan engine ya. Nah, untuk mengecek bahwa kopling itu masih layak digunakan, para sobat nih, kopling ini kampasnya pada plat kopling itu di keling ya. Nah, apa layak atau tidak, maka ada standar limit minimal ya. Nah, ini paku keling. Nah, ini limitnya 3 mili ya. Kita ukur pakai sigmat ya. Nah, kalau dia seperti ini para sahabat ya. Nah, ini yang sebelah sini berarti bagian yang ini nih. Nah, yang ini nih ya. Kita ukur. Nah, kemudian kita kunci ya. Oke. Nah, ternyata sampling saya ukur ini menunjukkan para sobat dan sahabat yang sudah belajar alat ukur ya, sigmat ya. Nah, ini mungkin dikatakan Mr. Insut ya. Ini rahang bagian atas, ini untuk mengukur
diameter dalam, yang bawah ini rahangnya untuk mengukur diameter luar. Kemudian yang ini ujungnya berarti untuk kedalaman. Jadi 3 option ini ukurannya sama. Nah, ini memiliki ukuran untuk garis yang ini satuannya mili ya. Nah, ini skala utama, yang ini skala utama. Nah, kemudian di bawah garis ini yang jaraknya agak jauh, satu garisnya 0,5, ini skala nonius. Jadi cara menghitungnya skala utama ditambah skala nonius ya. Nah, ternyata di sini ini angka 0 di skala nonius itu bergeser 1, belum nyampe ke 2. Nah, yang ini ya, nih. Nah, 1 belum nyampe ke 2 berarti nilainya 1 lebih. Nah, lebihnya itu berapa? Kita lihat. Nah, di skala noniusnya, nah ini cari yang segaris pas ya. Cari yang segaris pas dengan skala utama. Nah, di sini ada skala yang tepat itu 6 ya. Ada yang 6 ya. Nah, ini karena ini bukan digital, kita perlu ketelitian. Jadi 6 kalikan 0,5. Jadi hasilnya 0,30. Jadi berapa paku keling ini sisanya yang muncul ini 1,30 ya. Berarti sudah tidak layak pakai, harus diganti. Kenapa? Karena ketebalannya sudah melampaui standar. Kenapa harus diganti? Slip, karena akan terjadi kehilangan putaran. Kemudian juga permasalahannya ini ada pada pegas damper yang sudah basic ya. Oke, kemudian kita perhatikan dari flywheelnya. Nah, di flywheel ini di bagian yang nempel ke kopling dia punya ketebalan ya. Kalau rata ini sama, akan berpengaruh walaupun koplingnya baru ya, karena sudah aus. Kemudian nih plat penekan ya. Nah, plat penekan ini harus dicek ya. Ini sering dikatakan the groove atau plat diafragma atau plat matahari. Nah, kopling yang bagus itu serbuk seperti ini ausnya. Tapi kalau ini tuh lihat. Nah, ini berarti ini kurang bagus ya para sobat dan sahabat. Ingat, kalau beli spare part itu ada nomor 1, ada nomor 2, ada nomor 3. Jadi lebih baiknya beli yang original. Kemudian secara visual bisa dilihat di sini tidak aus ya. Kemudian permukaannya rata, tidak tinggi sebelah ya. Karena ini berhubungan dengan release bearing. Nah, karena ketika kita mengoperasikan pesawat kopling untuk memindahkan kecepatan, pertama pedal akselerator kopling itu diinjak sehingga kabel akan menarik release spoke. Dengan release spoke-nya tertarik ke belakang ya, kemudian
release sprock ke bagian release bearing itu akan menekan. Nah, setelah menekan, dia akan menekan nih plat diafragma ya. Nah, dengan tertekannya plat diafragma berarti plat penekan yang dihubungkan ke case rumah kopling dengan plat-plat ini dia akan tertarik mundur ke belakang ya. Sehingga ya, nah, yang tadinya kopling ini terhimpit, terjepit dengan flywheel karena plat penekannya ini mundur ke belakang, maka dia merenggang. Akhirnya terputuslah putaran dari mesin ke input sub transmisi, sehingga pada saat terjadi perpindahan gigi ini sudah tidak ada hubungan lagi dengan mesin karena terbebas antara mesin dengan pesawat kopling dan ikut kepada input sub transmisi melalui gigi ya. Oke, nah jadi cara seperti itu para sobat dan sahabat ya, cara dalam memeriksa kopling apakah masih layak untuk digunakan atau tidak ya. Mudah-mudahan yang masih kendaraannya konvensional belum matic ya, ini bisa mengetahui bagaimana cara membongkar dan memeriksa kopling, juga kendala-kendala kopling. Tanda-tandanya kopling itu rusak, satu, berisik ya karena pegas dampernya ini abnormal, ada bunyi ya, nah seperti ini. Kemudian kehilangan putaran ya, artinya apa? Slip ya, berbeda dengan kopling otomatis, yaitu kopling otomatis atau Coco Venter yang kerjanya secara fluida. Nah, nanti saya bahas di video selanjutnya. Apabila video ini bermanfaat, silakan Anda share dan bagikan, dan jangan lupa subscribe. Terima kasih kepada para sobat dan sahabat yang telah membesarkan dan mendukung channelnya Mr. US Berbagi. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan menjadikan ilmu para sobat dan sobat dan sahabat setidaknya memahami bagaimana menganalisa kopling yang mau rusak dan yang sudah rusak dan cara menggantinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.